Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat, makanya syuhrah wal istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat, hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang, itu puluhan, jadi puluhan. Makanya kaget sekarang diomong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya diomong Dajjal, iblis lah, iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan. Ini kitab abad keempat ya, 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomong salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kah sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan pengajian akbar Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani pada haflah akhir sanah di Ponpes Darul Falah Lampung, yaitu di kediaman atau Ponpes Kiai Haji Shodiqul Wa'dil Amin. Oke, bagaimana pengajian beliau dan apa yang akan beliau sampaikan? Mari kita sama-sama simak video berikut. Al-Allamah Sahibil Fadilah wal Karamah Kiai Haji Shodiqul Wa'dil Amin, mata'ana Allah bituli hayatih wa azzahu bi'izzatihi wa syarafahu bi syarafihi fid dunya wal akhirah. Dai kita yang mulia yang sudah tenar dari Provinsi Lampung sekaligus Ketua PWI Provinsi Lampung Al-Mukarram Al-Alim Kiai Haji Suparman Abdul Karim, mata'anallah bituli hayatih. Juga para kesepuhan di Lampung yang hadir dari sekitar Lampung, ada yang Kiai 15 km, ada yang 20 km hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Ada Kiai Mustafa ini dari jauh sekali ini, alhamdulillah, dari Kesepuluhan PWI. Gus Amin ini kalau sudah datang, aparatur pemerintah, Bapak Camat Rumbia, Kapolsek Rumbia dan Ramil Rumbia, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Kampung, Panglima Banser yang hadir, Panglima PWI Lampung, Ketua PWI Lampung Tengah yang akan dilantik pada malam hari ini insya Allah, para ibu-ibu yang cantik semuanya. Amin. Saya tanya, ibu ini cantik apa tidak? Alhamdulillah. Para bapak-bapak semuanya, mudah-mudahan Allah berikan karunia, keberkahan, sehat badan, walafiat, iman Islam tetap di dalam hati kita. Para santri Pondok Pesantren Darul Falah, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesuai amanah dari guru kita yang mulia Rais Suriah PWNU Lampung, Ayahanda Kiai Haji Shodiqul Wa'dil Amin, bahwa beliau ingin
tambah lebih memahami tentang fenomena yang terjadi saat ini yang diakibatkan oleh sebuah pengakuan terhadap nasab yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mulai dari ucapan Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Marah Labid, ketika Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani menafsiri ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ketika menafsiri ayat min dzakarin wa unsa, ayat ini lafaz min dzakarin wa unsa, Syekh Nawawi mengatakan min Adama wa Hawwa'a wa min abin wa ummin fal kullu fi dzalika sawa'un fala wajha littafakhuri fil ansab. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian semua wahai manusia. Diawali ayat ini dengan ya ayyuhan nas. Ayyuha itu adalah nida al-habib, panggilan untuk yang dicintai itu dengan ya ayyuha. Ya ayyuhan nas, duhai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan, kata Allah, min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kalian semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Syekh Nawawi melihat dari min dzakarin wa unsa, ay min Adam wa Hawa wa min abin wa ummin fal kullu fi dzalika sawa'un fala wajha litafakhuri fil ansab. Kata Syekh Nawawi Tanara bahwa hai manusia, hai orang Lampung, hai orang Jawa, hai orang Sumatera, hai orang Kalimantan, hai orang Sulawesi, kalian semuanya min Adam wa Hawa, diciptakan dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Min abin wa ummin, semuanya lahir dari seorang ayah dan ibu. Tidak ada yang lahir hanya dari seorang ayah, tidak ada yang lahir hanya dari seorang ibu, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Fal kullu fi dzalika sawa, maka kalian semuanya adalah sama. Manusia yang ada di Eropa yang kulitnya bule, manusia yang ada di Amerika yang kulitnya merah, manusia yang ada di Afrika yang kehitam-hitaman, yang di Lampung yang kecoklat-coklatan, fi dzalika sawa,
semua manusia itu sama, min Adama wa Hawa. Semuanya adalah keturunan Adam, semua adalah keturunan ibu Hawa. Fala wajha littafakhuri fil ansab, maka tidak ada jalan bagi siapapun untuk merasa dirinya lebih tinggi di antara lainnya dari segi nasabnya. Ini prinsip Islam. Kemudian ketika Syekh Nawawi menafsiri lafaz, menafsiri kalimat lita'arafu, ay la litatafakharu fil aba'i wal qabail, agar kalian saling kenal mengenal. Orang Lampung kenal dengan orang Banten, orang Banten kenal dengan orang Lampung. Itulah gunanya Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Kata Syekh Nawawi di tafsiri, la litatafakharu, bukan untuk saling edek-edekan. Kita sing lebih mulia dari para sirah, kita sing lebih hebat daripada sirah. Kita mah turunan raja, sirah mah turunan luncur, catur kumaya. Kita mah turunan nabi, sirah mah turunan kumbili. Dudu genaiku Allah ciptakaken manusia, ana sing sukune Batak, ana sing sukune Sunda, ana sing sukune Jawa, ana sing sukune Ambon, ana sing sukune Dayak. Bukan untuk mengatakan orang Dayak lebih baik daripada orang Jawa, orang Jawa lebih baik daripada orang Dayak, bukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kita saling kenal mengenal. La litatafakharu, bukan untuk saling berbangga-bangga diri. Dilanjutkan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, wala litadda'ut tafawuta fil ansab, dan bukan untuk kalian mengaku-ngaku tafawut, ada kasta-kasta di dalam nasab-nasab. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan dilihat dari siapa keturunannya, dari mana asalnya, siapa dia, status sosialnya apa, apakah dia seorang banser atau seorang laskar PWI. Tidak. Yang dilihat adalah apa di dalam Islam? Taqwahum, takwanya kita kepada Allah subhanahu. Siapa orang paling sujudnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling zikirnya kuat kepada Allah, dialah orang yang paling bertakwa, dan dialah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip egalitarianisme Islam yang menjadikan kemuliaan dari takwa. Siapapun bisa untuk menggapainya. Tapi kemuliaan dari nasab tidak bisa digapai oleh siapapun. Kalau orang diciptakan anaknya Bapak Presiden Jokowi, kemudian dia jadi anak presiden, betul apa tidak? Dia keluar dari alam rahim
Jelog, bapaknya seorang kapolsek, dia jadi anak kapolsek. Tidak bisa untuk mesen, tidak ada amal dia untuk menjadikan dirinya anak pak kapolsek, tidak ada. Maka sesuatu yang tidak ada takasub di sana, tidak ada kerja keras kita, sesuatu itu tidak patut dibanggakan. Setuju? Setuju? Yang hidungnya mancung, jangan ngeledek sama yang hidungnya pesek. Karena kamu hidungnya mancung, tidak pernah kamu mesen. Bukan karena amalmu kamu mancung, tapi kamu hidungnya mancung adalah karena anugerah fadl daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang karena fadl dari Allah tidak layak dibanggakan. Ini prinsip Islam. Sebelum John Locke, bapak egalitarianisme dunia, mengatakan bahwa seluruh manusia dilahirkan sama. All men are created equal, bahwa seluruh manusia dilahirkan sama di atas dunia ini. Syekh Nawawi At-Tanara yang mengambil ajaran Islam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara juga tentang egaliter kemanusiaan, yang manusia itu mulia bukan karena keturunannya, tapi mulia itu karena takwanya. Dari sinilah kita mulai adanya pengakuan-pengakuan sebagian orang yang mengambil nasab paling mulia di dalam Islam. Bu, manusia paling mulia dalam Islam siapa? Bu, ajam berlangap pelongo ngedelengi kita baik, jawab. Ngerti orang ngomong jawab Banten? Jawa Banten karo Jawa Banyuwangi ku mirip-mirip. Orang di aku nang wong Solo. Kalau orang Solo ngomong saya nggak pati paham karena halus. Kalau orang Banyuwangi ngomong, orang Jawa Timuran ngomong, saya agak paham karena ngomongnya agak mirip dengan orang Jawa Banten. Coba ada orang mengaku keturunan manusia paling mulia di dalam Islam. Yang paling mulia di dalam Islam adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa, tetapi di dalam ilmu pengetahuan Islam sebagian tafsir mengatakan kita tetap harus menghormati lebih kepada man yata'allaku bi Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki keterikatan dengan baginda Nabi. Walaupun Allah mengatakan inna akramakum indallahi yatqakum, betul, tetapi memang kita harus ada di hati lebih mencintai atau mencintai lebih sedikit kepada orang-orang yang ada nisbah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsir sebagian ajaran Islam, terutama ajaran Islam berbasis tasawuf Nahdlatul Ulama. Maka ketika ada orang yang mengaku turunan Nabi, kita warga NU langsung inginnya mencintai dan menghormati. Betul? Betul apa tidak?
Kalau ada orang mengaku dirinya keturunan Nabi datang ke rumah kita, pengennya ngasih duit aja walaupun gak punya, betul nggak? Lama-lama keenaken itu orang. Jangan nunggu dikasih aja, kita bikin gaya-gayaan supaya ngasihnya jangan 50.000 20.000. Gaya-gayaan dia, jadeb-jadeban. Allah. Ada salam kiai dari Mbah Syafaat Banyuwangi. Luar biasa. Apa sahabat? Ini suruh beli minyak ini. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Karena dia mengambil nama orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan, akhirnya kita kena. Banyak sekali kejadian-kejadian, laporan-laporan, cerita-cerita dari obrolan orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kadang orang itu percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kemudian lama kelamaan akhlak mereka kemudian yang diperlihatkan di tengah-tengah masyarakat jauh daripada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pribadi curiga, iki wong bener dudu keturunan Kanjeng Nabi, aja dudu turunan Nabi model mekene, ngakal-ngakali wong melulu. Akhirnya saya meneliti nasab seseorang yang ada di internet. Ngakunya dia bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqid bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal bin Muhammad Al-Baghir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teliti dari atas dulu. Nabi Muhammad punya anak Sayyidatina Fatimah. Betul, sahih, ada dalilnya, ada hadisnya. Lau kanat Fatimatu binti Rasulullah sallallahu Lau kanat Fatimatu bintu Rasulullah sallallahu sarakat laqata'tu yadaha. Ada. Kemudian apakah ada dalil tentang Sayyidina Husain sebagai anak daripada Siti Fatimah? Ada. Kemudian Sayyidina Husain katanya punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ada, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir. Ada, hadis masih kuat pakai hadis. Kemudian Muhammad Al-Baqir mempunyai anak bernama Ja'far As-Sadiq. Ada. Ja'far As-Sadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ada, masih di dalam riwayat hadis, karena beliau ini adalah ruwatul hadis. Ali Al-Uraidi punya anak Muhammad An-Naqid. Ada. Muhammad An-Naqid punya anak namanya Isa. Ini sudah membutuhkan kitab nasab. Saya cari kitab nasab, ada, sahih. Ini Ali Al-Uraidi mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqid. Muhammad An-Naqid benarkah mempunyai anak namanya Isa? Saya cari kitabnya, ada. Isa punya anak namanya Ahmad. Saya cari kitabnya, ada. Yang sezaman. Ahmad punya anak Ubaid, ini putus, tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Isa punya anak Ahmad, ada dicatat di kitab-kitab nasab. Siri Silsilatil Alawiyah, dicatat di dalam kitab-kitab sejarah. Kemudian ketika Ahmad, apakah benar dia mempunyai anak bernama Ubaid? Tidak terkonfirmasi di dalam kitab-kitab. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345 Hijriah. Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah.
Anaknya katanya Alwi wafatnya 400 Hijriah, berarti udah abad kelima. Kita cari di abad-abad kelima, leluhur orang-orang di Indonesia yang ngaku turunan Nabi ini, dari marga Al-Attas, As-Segaf, bin Syihab, bin Yahya, ternyata semuanya putus, tidak tersambung secara ilmu nasab kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya kajian ilmiah, karena berbasis kitab-kitab nasab. Kemudian, benarkah orang-orang ini ada? Saya menggunakan teori ilmu sejarah. Dalam teori ilmu sejarah, pertama kita heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Setelah heuristik, kemudian kita lakukan, kita kritisisasi sumber. Kitab-kitabnya ada, ini kitab apa namanya itu Al-Iqlil, ini kitab Musallam Al-Haji, ini kitabnya Al-Hamadani, ini kitabnya Ibnu Khaldun yang ada di sekitar abad-abad itu. Ini kitabnya apa Ibnu Samurah yang abad kelima. Ini kitabnya Al-Janadi di abad awal abad ke-8. Dari kitab-kitab sejarah yang ada di Yaman tidak ditemukan nama orang-orang yang disebutkan dalam silsilah para Ba'alwi itu, ya. Hada yadullu bi anna hadhil asma ghairu mawjudatin fi zamanihim. Orang-orang yang diaku sebagai keturunan leluhur mereka itu nyata tidak ada pada zamannya. Kenapa bisa sampai tidak ada? Ya karena asal nulis saja nama-namanya supaya nyambung. Kapan mereka mengaku? Mulai mengakunya di abad ke-9 Hijriah. Jadi abad 9 Hijriah mereka baru nulis kitab, namanya Al-Burqatul Musyiqah. Pengarangnya namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Di situ dia mengurutkan nama dia, Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Mauladawila bin Ali Sahibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dari situlah mulai di abad 9. Dari mulai abad 9 ini sampai sekarang itu banyak kitab yang mereka buat, makanya syuhrah wal istifadah. Banyak dari mulai dia mengaku sampai sekarang ini kitab yang mereka buat, hampir itu kitab karangan keluarga mereka sendiri 27. Belum orang-orang yang lain yang suruh ngarang, itu puluhan. Jadi puluhan, makanya kaget sekarang dia omong bukan turunan Nabi, marah-marah sama saya. Saya dia omong dajjal, iblis. Ya premen maning wong mekonon je. Wong cucu Nabi jeung aku cucu Nabi barang diwara je ora percaya premen. Iki kitab beki. Kita dalile anakku, kitab pertamaku, kitab beku Tahdibul Ansab, anaknya Ahmad laka singarane Ubed. Kitab keroroko masih abad kelima, arane Al-Majdi laka anaknya Ahmad disebut Ubedku. Kita beku halamannya anak, cetakannya anak, manuskripnya masih anak. Kitab keturuh Muntaqilatut Talibiyah masih ning abad 5. Laka arane Ahmad bin Isa itu Ubedku. Terus abad ke-6 laka arane Ubedku, anak-anaknya ditulis kabeh Muhammad Ali Husain telu dua anakku. Barang abad 9, 10, 11 ditulis anaknya papat, ditambah siji Ubed. Dari sini secara ilmu sejarah ini bisa ditelusuri kapan dia mulai mengaku.
Dan nama-nama yang ada mulai mengaku itu sampai abad keempat itu nggak ada orangnya. Katanya mujtahid mutlak tuh Ubaidnya. Ubaid itu sama dengan Imam Syafi'i, mujtahid mutlak. Lah mujtahid mutlak kayak Imam Syafi'i make kah kitab-kitab lakah kitab minimal senajan kemudian madhabaiku laka sing ngembil kayak Sufyan Ats-Tsauri, tapi ada hikayat di dalam kitab-kitab Imam Syafi'i tentang Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, tentang Ibnu Huzaimah, tentang Daud Ad-Dohiri, kan ada, walaupun madhabnya tidak tersebar hari ini. Tapi Ubaid bin Ahmad bin Ishaq melaka. Kenapa laka? Ya laka wonge iki laka uli gawe-gawe doang. Dia anak ngakuni alwi maning mujtahid mutlak, maning soras-soras sing paling tinggi ku ulama ku mujtahid mutlak. Wali sing paling tinggi Qutbul Aqtab iku kabeh dicukup nang dheweke kabeh. Coba lamun orang mujtahid mutlak engko nek keturunan leluhur iku disebut Qutbul Aqtab, wali kutubnya seluruh para wali-wali kutub. Luar biasa. Iddia kullas syaraf kullal karam, setiap kemuliaan semuanya diambil semua sama sejarah mereka. Belum ning kitab-kitab siapa itu mujaddid Islam dari masa ke masa. Lihat dalam Bughyatul Mustarsyidin yang dimasukin keluarga dia semua. Wong Moro kebagian, wong Kresek, wong Banten, wong Lampung, wong Rumbia kebagian. Pokoknya yang mulia-mulia itu keluarga mereka saja. Pengakuan-pengakuan yang non-konfirmatif itu terkonfirmasi sekarang. Pengakuan non-konfirmatif masa lalu terkonfirmasi sekarang bahwa memang mereka suka mengaku. Yaitu NU didirikan, sejarahnya kan sudah dicatat itu tahun 84. Saya punya bukunya segini, bahwa pendiri NU awal mulanya didirikan NU Mbah Khalil mimpi, kemudian memberikan tasbih dan tongkat. Yai As'ad Samsul Arifin suruh datang ke Mbah Yai Hasyim As'ari bawa tongkat dan tasbih. Mbah Yai As'adnya juga videonya masih ada sampai sekarang, ceritanya tuh. Beliau itu bercerita itu masih ada sampai sekarang. Jadi yang mendirikan itu adalah Mbah Hasyim As'ari dan kiai-kiai Surabaya, kiai Jawa Tengah, kiai Cirebon. Kemudian yang menginspirasi, mendorong secara ruhiyah spiritual adalah Mbah Khalil Bangkalan. Yang membawa pesannya adalah Yai As'ad Samsul Arifin. Itu sejarahnya. Sekarang berubah, bahwa Mbah Yai Hasyim As'ari bukan hanya menerima perintah dari Mbah Khalil, tapi juga mendapatkan restu dari Hasyim bin Yahya. Wis gawe buku, bahkan di Diniyah DKI sudah bikin LKS untuk anak-anak. Jadi pendiri NU ceritanya siapa-siapa, bagaimana kronologisnya, masuk itu Mbak Alwi di situ. Padahal dalam cerita sebenarnya tidak ada. Kemudian makam sing wong Lampung ora diurus gak. Bab setahun maning balik iku wis jadi bin Yahya. Dibikin merek tua tahun 1670. Nanti cerita bahwa yang menyebarkan agama Islam di Lampung, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, Sultan Hasanuddin, wali-wali lian, itu nggak ada lagi. Karena Sultan Hasanuddin 1590-an
Itu 1400 misalnya ditulis itu. Nah, ini yang akan terjadi dengan sejarah kita di masa yang akan datang kalau hari ini kita tidak peduli sejarah. Karena itu nyata. Dan yang bersangkutan tidak berani untuk berdiskusi. Ada makam Eyang KRT Sumodiningrat yang ada di Semarang. Katanya namanya Hasan bin Toha bin Yahya. Itu nama KRT Sumodiningrat adalah pejuang Jogja 1811, wafat perang melawan Inggris. Makamnya ada di Jejeran Jogja, Pleren. Sekarang pindah ke Semarang. Ditantang untuk diskusi, kenapa ini kok sejarahnya sama tapi kuburannya beda? Nggak mau, pokoknya tamblek deh terus baik deh kena. Menaik deh suwe-suwe mau orang kelingan. Berharap orang lelah dan melupakan. Ini yang akan terjadi. Termasuk masalah nasabiti. Wis nyata secara sejarah gagal. Ilmu nasab gagal, tes DNA gagal, tapi dia masih punya muhibbin. Tetapnya muhibbin itu mah percaya ning deke bae, ning kita mah dajal ngapun. Ya cuma dalam dakwah itu kita harus sesuai ajaran kiai-kiai kita. Isbir ala ma yaqulun, Allahumma ighfir lahum fa innahum la ya'lamun. Tidak arogan. Coba lihat kiai-kiai kita, guru-guru kita. Ingat coba di pesantren-pesantren, marah gak cuma yang santri paling gak. Barang ngeriung karuang desa memenang deh. Karena dia marah kepada santri, ngajinya salah supaya pinter doang. Ke orang kampung mah dia nggak pernah arogan. Ning pondok pesantren ning ngarepe ana wong nanggap film meneng bae. Saya punya guru di pondok, di sampingnya ada orang hajat nanggap film. Film tuh zaman dulu layar tancap. Itu beliau ngaji biasa di tingkat, jadi dari tingkat itu kelihatan ke bawah tuh layar tancap tuh. Ngomong aja enggak. Sama sekali enggak ngomong. Misalnya santri jangan nonton ya, haram ya, enggak. Seperti biasa tidak ada apa-apa. Dan orang kampung itu menghormati juga. Sebelum kiainya itu berhenti ngaji, belum dimulai yang namanya layar tancap itu. Itulah akhlak para kiai-kiai kita. Akhirnya orang-orang itu pun walaupun dia itu nanggap film, kalau mungkin kalau orang yang masih ilmunya itu belum ilmu batin, dia menganggap orang itu menghina kiai. Padahal bisa jadi ada alasan lain dia sehingga harus begitu. Bisa jadi nadar, misal kaul, atau permintaan calon besan dan lain sebagainya, atau permintaan panitia, kalau tidak ada layar tancap kami pemuda tidak mau bantuin hajat. Bisa jadi begitu kan. Makanya nanti orang-orang yang seperti Yai Shadiqul Wa'dil Amin kata, yandurunal ummah bi'ainir rahmah, melihat umat masyarakat itu kiai-kiai kita bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Semuanya dipandang dengan mata kasih sayang. Saya punya guru Abu Yadin Yati. Kalau sama saya, sama santri itu yang lain datang, misalnya santri, tampangnya santri, sama abuya orang di esaki. Kalau yang datang kelihatan santri, di mana ya? Paling begitu. Bisa lama, yes. Tapi kalau yang datang orang kampung, saya punya teman tukang riba, bukan riba ngitin duit, bukan, tukang megai di bank, kan tukang riba.
datang ke Abuya, dimuliakan, diajak ngobrol, bahkan dikasih ijazah salam al-Ma'mariyah. Dia cerita, saya mah diajak ngobrol sama Abuya. Kata saya, kalau saya datang cuma di naon siap, begitu doang. Habis minta air, mau salaman lagi pulang, nggak mau. Abuya itu datang salaman, mau pulang lagi sama santri, minta. Ternyata itu adalah gaya kiai kepada calon para pemimpin. Coba hatinya berubah tidak? Kalau calon pemimpin hatinya cepat berubah ketika ada rakyat kritik, ada yang mencaci maki. Coba lihat presiden kita, Presiden Joko Widodo, dicaci maki 10 tahun makin hebat aja. Betul apa tidak? Yang mencaci maki mah uripe nyungseg, anak sih di penjara, anak sih macem-macem orang beres, ngedukung calon kalah melulu. Tapi Pak Jokowi dari awal mula sebelum dia naik dicaci maki sampai mau selesai dicaci maki tetap tegar dan makin barokah, makin mulia. Kayaknya Pak Jokowi ini uli ilmu Kiai Nahdlatul Ulama. Makanya Siti Arab dimai tambang Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Supaya aja asalana acara MWC proposal melulu ngagawa map ga. Betul. Yang kasihan Pak Camat sama Kapolsek. Kadang-kadang ansor nih yang suka ini mah banser nih, bikin acara kemudian minta sama Pak Camat, Pak Lurah. Nah nanti mah mudah-mudahan kalau kita udah kaya raya punya tambang, amin, mudah-mudahan ngucur dari atas ke kita barokah. Kalau barokah untuk NU, itu barokah untuk separuh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena warga NU itu di Indonesia setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan survei Al-Pala Riset, dari seluruh umat Islam Indonesia 53-56% adalah kaum yang mengaku dirinya Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah sentosa, barokah sentosa Indonesia. Kalau NU kuat, insya Allah Indonesia kuat. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku dirinya NU. Tapi karena namanya pemerintah harus adil, yang lain harus dikasih juga. Maka ini tambang nanti akan dikasih juga, bukan hanya NU. Muhammadiyah dikasih, Persis dikasih, Al-Khairiyah, Matlaul Anwar, Al-Wasliyah, Perti. Iku dimai kabeh barokah NU. Alhamdulillah. Ariliane mah pada sugi-sugi sebenarnya mah udah dimai gora papa. Si masyarakat mah NU doang. Pak Jokowi kerunya ning NU tapi berkah gena kabeh. Alhamdulillah. Bu, Indonesia ini di bawah tanah yang diduduki ibu ini kekayaannya lebih hebat dibanding dengan ada yang di atas tanahnya. Lebih mahal. Di dalamnya ada minyak tanah, ada batu bara, ada uranium dan mineral-mineral lainnya. Masya Allah, Indonesia ini kaya raya. Emasnya banyak, peraknya banyak, besinya banyak, gasnya akeh. Ibu-ibu kan ilok masak ilok gas ya. Gas itu sing jero bumi, Bu. Jero bumi Indonesia. Kita ngebangun musola
ngebangun masjid nggo semennya dari bumi Indo. Di dalam tanahnya kaya, di atasnya kaya, lautnya kaya. Nggak bakal kita kekurangan makan, Bu, hidup di Indonesia. Betul? Iwak macem-macem, mana iwak betik, iwak lele, iwak boncel, sepat siem, macem-macem. Itu baru ada di darat, di sawah, di kolam. Yang di laut macam-macam ikan, ribuan macam, semuanya cukup untuk menghidupi orang-orang yang hidup di Indonesia ila yaumil qiyamah, insya. Maka ini Indonesia harus dijaga, Bu, aja sampai Indonesia acak-acakan. Makanya ulama lamun lagi ana lagu Indonesia Raya iku ngerembeng bae, mata iki kerasa ingin menangis. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu bangunlah jiwanya, itu mental. Mental kita, kalau mentalnya mental budak, walaupun badannya kuat, latihan tempur, tapi mentalnya masih mental budak, kita gampang dijajah oleh orang-orang asing. Betul apa tidak? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Revolusi mental, dari mental budak, mental terjajah, mental inferior, menjadi mental para tuan, menjadi mental orang merdeka, menjadi mental superior. Leluhur-leluhur kita orang-orang hebat. Kenapa hari ini kita menjadi orang-orang yang mau hanya menjadi budak? Leluhur kita para raja, leluhur kita orang merdeka. Tapi kenapa hari ini kita banyak dari bangsa Indonesia yang masih mau diperbudak oleh orang lain, dibohongi dengan agama untuk merusak Indonesia? Masih ada orang-orang yang menjual agama untuk memecah belah Indonesia. Ada. Dibohong-bohongi negara Islam. Demi Allah, kita akan mendirikan negara Indonesia ini berdasarkan syariat agama Allah. Aduh, emangnya Pancasila ku bertentangan karo syariat apa sih? Mana sih undang-undang dasar negara Republik Indonesia? Coba mukaddimahnya mana yang bertentangan dengan undang-undang apa Allah, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan hadis, fikih dia bertentangan, ini sing bertentangan, tunjukkan. Laka ibu-ibu ayah belum dibohongi. Bahkan di pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah subhanahu, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmatnya Allah. Itu yang ada di mukaddimah. Pancasila mana yang bertentangan dengan Al-Quran? Tunjukkan. Ketuhanan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inna akramakum indallahi atqakum walaqad karramna bani Adam. Persatuan Indonesia, wala tatafarraqu min Qur'an. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, wa syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Apa yang bertentangan dengan Al-Quran? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat-ayat tentang keadilan ratusan di dalam Al-Quran. Idilu huwa aqrabu littaqwa dan lain sebagainya. Tidak ada
orang-orang tua kita yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mau memasukkan kita anak cucunya ke dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Yang ada adalah bahwa orang tua kita mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hasyim dan lain sebagainya, itu adalah berdasarkan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, di sana ada orang Yahudi, di Najran ada orang Nasrani. Nabi Muhammad yang di dalam Madinah mayoritas Islam itu membuat namanya Wasiqatul Madinah. Apa namanya? Wasiqatul, piagam Madinah. Piagam Madinah itu untuk apa? Piagam Madinah itu adalah untuk mengakomodir seluruh orang yang ada di Madinah dan di sekitar Madinah mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Madinah. Antara dia dan Yahudi juga yang ada di sekitar Madinah, di Najran dan sebagainya, itu dibikin sebuah wasiqah, misaqan ghalidha. Dan NKRI ini adalah misaqan ghalidha, sebuah kesepakatan kita bangsa Indonesia yang mayoritas 90% adalah umat Islam, tetapi kita menginsafi ada saudara kita yang berasal dari agama lain. Di sana ada Kristen, di sana ada Buddha, di sana ada Hindu, di sana ada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan main-main di Indonesia ini yang menganut kepercayaan bukan beragama, itu jumlahnya puluhan juta. Dalam data BPS itu 12 juta. Data terbaru sekarang ini 25 juta orang mengaku bukan agama Islam, bukan agama Kristen, bukan agama Hindu dan Buddha, tetapi dia adalah penganut, penghayat aliran kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi percaya nih anane Allah tuh. Tapi orang gelem ning gereja, orang gelem salat, orang gelem ning pura, pokoknya dia adalah penghayat, pengiman adanya Allah. Dia adalah bangsa Indonesia. Di hadapan piagam Madinah, seluruh penduduk Madinah sama. Di hadapan Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua bangsa Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Makanya Nahdlatul Ulama sudah membuat konsep orang-orang non-muslim di Indonesia. Dalam konsep Nahdlatul Ulama, muwatinuna lazimmiyuna, mereka adalah dianggap sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang kafir zimmi. Ini ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Sudah panjang cara berpikirnya menatap masa depan. Kalau kita mau ber-Indonesia selama-lamanya tanpa keinsafan bahwa ada saudara-saudara kita yang lain kepercayaan, maka sampai kapanpun kita akan terjadi clash antar bangsa Indonesia. Tapi apabila kita bangsa Indonesia yang mayoritas menginsafi bahwa ada hak-hak minoritas yang harus dipenuhi, bahwa ada saudara kita yang lain agama, lain kepercayaan, kita harus meyakini agama kita, seyakin-yakinnya. Tetapi kita juga harus menghormati keyakinan orang lain dalam agama mereka. Ini namanya toleransi. Bukan berarti kita meyakini agama mereka benar, tidak. Tetapi kita menghormati keyakinan orang lain. Inilah ajaran orang-orang tua kita di Nahdlatul Ulama. Muwatinuna lazimiyun,
orang Kristen bagi NU itu bukan kafir dhimmi, tetapi mereka dianggap oleh NU sebagai muwatinun, warga negara. Lahum ma lahum wa alaihim ma alaihim. Mereka punya hak, mereka juga punya kewajiban. Dan sama semuanya umat Islam pun di Indonesia ini walaupun mayoritas punya hak dan punya kewajiban. Kita orang Jawa mayoritas, tapi kita haruslah menginsafi bahwa di Indonesia ini ada ratusan suku bangsa. Jangan karena kita orang Jawa ini adalah mayoritas kemudian kita menafikan tenggang rasa yang harus kita jaga untuk saudara-saudara kita yang lain suku. Suku bangsa di Indonesia ini banyak, pulau tersebar di Indonesia 17.000 pulau. Ada Jawa, ada Sunda, dan ada yang lainnya. Kata Bang Haji Roma Irama. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sodikul Wa'dil Amin. Penasaran, coba Kiai katanya terangin sebelum podcast, kita ngobrol dulu, coba terangin dulu nih, sebenarnya Kiai ini yakin ya ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin, kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah, karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih, bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi, yakin. Yakin yang ngomong Kiai Iman, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Usah yakin ya, iku arane ilmul yakin. Durung pernah ketundak karo kita memang bikin YouTube doang, kurang barokah ya jangan bilang YouTube doang mah. Lamun ngundang mengkenen ke arane ainul yakin, sudah melihat langsung datnya saya. Ternyata katanya daripada YouTube-nya Kiai Imad itu gantengan langsungnya, Masya Allah. Kalaulah dia ini masih bujangan Bo, aja ngomong-ngomong kalaulah masih bujangan, kalau masih bujangan tidak ada syarat nikah di dalam kitab-kitab Fathul Mu'in yang mengatakan seorang laki-laki harus bujangan menikah. Tidak ada. Asal dia laki-laki boleh. Setuju Kiai Parman? Setuju laki-laki? Ibu-ibu setuju? Orang menyinderakan kok enggak. Ada yang ketiga, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya, meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa, digoyang-goyang ora bisa. Sengaja misalkan, makanya saya ngomong wa in aftal muftun, walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab balawi, saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Sikima dalilnya bohong-bohongan kabeh, mau ana sing marah-marah wong Tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat, sudah sahih di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad. Ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini kitab Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya,
manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya. Ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu, kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya, karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah. Sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa oraku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat. Yang 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomong be salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas kan sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu, dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtadha Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Kiai tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Ponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Ponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu, dan dia ngomong bahwa menulisnya ketika di Lampung. Pangeran Ponegoro katanya menulis kitab ini di Lampung, sedangkan tidak ada pernah berita diketahui Pangeran Diponegoro pernah ke Lampung. Itu sebenarnya Pangeran Diponegoro siapa? Tapi karena misalnya Provinsi Lampung ini ketua PCNU-nya ingin dicetak aja sesuai dengan tulisannya itu karya Pangeran Diponegoro. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadha Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah.
itu dari muqaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang itu. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Ali bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Misal bahwa Imam Ahmad bin Isa berhijrah dari Basrah ke Yaman, disebutkan oleh Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya. Saya buka kitabnya Imam Al-Ubaidili, tidak ada keterangan itu. Kemudian bahwa Ahmad bin Isa bergelarnya tidak pernah ada Al-Abah dan An-Nafat. Gelarnya menurut dia hanya Al-Muhajir. Ternyata tidak seperti itu. Kitab yang dia sebutkan tidak menyebutkan An-Nafat. Saya lihat yang bergelarnya An-Nafat, tukang minyak. Yang satu lagi bergelarnya Al-Abah. Al-Muhajir tidak pernah ada di kitab-kitab dari mulai hidupnya Ahmad bin Isa sampai dimunculkan pada 800 tahun kemudian nama Al-Muhajir sebagai alibi bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Padahal yai Ahmad bin Isa ini orang pernah pindah di Yaman. Laka sama sekali berita kepindahan Ahmad bin Isa ke Yaman. Dia terkonfirmasi kitab abad kelima Al-Ghaibah karangan At-Tusi adanya di kota Madinah Al-Munawwarah. Dicari kapan wafatnya, tidak ada berita kapan wafatnya. Dicari di mana dia ini dikebumikan, tidak ada. Kenapa sampai dia tidak dicatat? Mungkin dia mati muda, tidak terlalu banyak peran dalam kehidupan. Kalau orang yang banyak peran, ketua PCNU, ya kadang-kadang anak menulis di media online. Ketua PCNU menghadiri acara pelantikan PWI Kabupaten Lampung Tengah. Berarti dia historis pernah ada di media online. Coba nama yang hadir. Coba lihat di Google. Ketik nama Kiai Haji Suparman Abdul Karim, langsung merebet anak. Dia historis, banyak yang memberitakan. Tapi kalau bapak-bapak kita yang tidak pernah ikut gabung-gabung di organisasi, dikir bening jero goa, gelati arane Samsuri, lakan yang Google wong dekong tasawuf, tidak pernah ada interaksi dengan masyarakat luas. Begitu pula lah keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Fakih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman, yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Fakih Muqaddam. Laka pemanin karo keramat-keramatin. Ngakunya Abdul Qadir Jailani pun kalah pangkatnya oleh Fakih Al-Muqaddam. Kenapa namanya Al-Muqaddam? Karena dia orang yang paling tinggi derajatnya.
Ternyata ketika dicari di dalam sejarah masa lalu, tidak ada. Sejarah itu yang perlu dokumen, bapak-bapak. Nggak usah marah-marah, wis dokumen deh. Dokumennya mana? Kalau tidak sejaman, yang primer, yang sekunder, yang kira-kira dia bisa mendeteksi orang yang ada pada abad sebelumnya. Kalau misalnya tidak ditemukan pada abad-abad yang mendekati, maka yang ditemukan yang paling dekat, senajan 100 tahun, ini yang akan dipakai. Nanti apabila ditemukan yang lebih tua, maka yang muda, yang bertentangan yang dengan yang lebih muda ini harus namanya tesisnya ini sudah ada antitesis, sudah tidak bisa dipakai lagi. Bengen surah istifadah Habib iki kabeh bin Syihab bin Smith bin Yahya As-Sagrab turunan Nabi, tapi siki ana tesis abad tua 4, 5, 6, 7, 8, 9 bahwa deket duduk putune Kanjeng Nabi. Ya kudu nerima tes DNA ini melenceng, turunan Nabi kudune J1 deket mah tes DNA ini hasilnya G haplogrupik. Turunan Nabi Muhammad, turunan Nabi Ibrahim J1 haplogrupnya. Mereka 180 orang yang sudah tes DNA kebanyakan G. Ini menunjukkan bahwa mereka bukan sebagai turunan Nabi, tapi juga bukan orang Arab. Kenapa sih kepunteng-punteng Kiai Imad kok ngomong ikut terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU. Lamun putu Nabi asli mah dimai duit gemumbu dibalikaken maning. Putu Nabi asli kependak putu Nabi asli misalkan bapak-bapak kok. Bapak menghormati dekene lebih menghormati nanane. Itu ciri-ciri keturunan Nabi asli. Kalau kita menghormati dia, lebih menghormati kita. Kalau kita ngasih duit, dia lebih ngasih duit pada kita. Karena nggak mau kalah keturunan Nabi pada kebaikan. Kalau orang tawadu, maka kita akan kalau kita tawadu, dia akan lebih tawadu. Itu ciri keturunan Nabi asli. Lebih baik dia yang menanggung derita daripada rakyat yang menanggung derita. Itu ciri keturunan Nabi asli. Bukan yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan dia. Bukan. Ciri Nabi asli itu keturunannya adalah keturunan Nabi asli. Dia rela menderita. Yang penting umat Islam ini bahagia. Bukan sebaliknya, nyuruh orang-orang berantem demi kepentingan dia, sementara dianya aman-aman saja. Nyuruh orang-orang Indonesia berantem, dianya enak-enakan tidur. Orang-orang yang bodoh dari orang-orang yang bisa dipengaruhinya suruh gulat sama orang-orang yang menentang kepentingan dia. Ini adalah yadullu ala annahum laisu min durriyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil marrah. Sama sekali bukan. Dari cara wajahnya ngomong marah, hal tarawna fi wajhihi nuran nubuwah lah idza ra'ainahum ma ra'ayna fi wujuhihim nuran nubuwah minar rahmah la nanduru ila wujuhihim rahmah walakin nanduru ila wujuhihim at-takabbura wat-tafakhura wat-ta'aliya 'alal akharin. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ikilah ibu-ibu, bapak-bapak, kepunteng-punteng saya kadang-kadang suka capek juga. Tetapi karena ini merupakan sebuah, menurut saya, la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab ay fi hada tazwiri nasab fil babi ay fi tazwiri nasab. Kenapa? Wajib hukumnya memberitahu kepada orang apabila ada orang yang mentajwir
daripada nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya hak untuk dinisbatkan kepadanya hanya keturunannya yang asli. Kenapa akan memalukan Rasulullah? Orang-orang yang secara genetik bukan darahnya Rasulullah, kemudian dia mengaku turun Rasulullah, satu generasi, dua generasi mungkin bisa menjaga akhlak, tapi lama-lama dasar genetik ke genetik dudu nabi ya sejen baik akhlake, sengaja dipaksa-paksa aja supaya pada karo akhlaknya nabi, suwe-suwe mengongan dudu turunan nabi juga tiga, bukan turun nabi susah. Tapi walaupun tidak ada orang mengenal seseorang sebagai keturunan baginda Nabi, kadang-kadang dianya sendiri tidak tahu bahwa dia keturunan Nabi, akhlaknya, hatinya, cintanya kepada umat tidak bisa disembunyikan dari ruhani, dari sukma, dari jiwanya. Kenapa? Di dalam dirinya mengalir nutfah nubuwah, kata ketum PBNU. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu. Ada nutfah nubuwah walaupun dia tidak tahu silsilah. Dan bangsa Indonesia ini diyakini oleh Ketua Umum PBNU, kebanyakan dari bangsa Indonesia yang muslim ini mempunyai nutfah nubuwah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin demikianlah, sudah malam sekali nih ya. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, panjang dan lebar beliau jelaskan Kiai Haji Madudin. Memang kalau kita kayak ikuti ceramah beliau tadi dari awal sampai akhir, baru kali ini selama saya mengikuti kajian beliau itu, baru kali ini ceramah di Lampung, beliau baru 2 menit kalau tidak salah atau 3 menit langsung membahas nasab. Karena permintaan dari tuan rumah Kiai Haji Shodiqul Adil Amin itu memang harus dibahas itulah. Ya, luar biasa sekali. Disinilah terbukti bahwa kecerdasan Kiai Haji Imaduddin itu memang perlu diakui. Dan banyak hal tadi yang dibahas, masalah kitab yang baru-baru ini ditemukan, katanya kalau tidak salah itu dibahas atau ditemukan yang mengaungkannya di media sosial itu, kalau tidak salah itu Habib Mudor ya, yang menemukan salah satu kitab ditemukan pada abad ke-4. Ya, tepatnya pada abad ke-5 lah, karena tahunnya ke-700-an. Luar biasa sekali. Yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin langsung dijawab di forum itu juga. Dan di sana saya lihat Kiai Haji Imaduddin tadi sempat menyinggung saya dikatakan Dajjal dan lain sebagainya. Ya, kita lihat di sini tidak ada Kiai Haji Imaduddin itu seperti yang dikatakan oleh banyak oknum-oknum Habib yang menghina zuriat Rasul dan lain sebagainya. Tidak ada. Kita lihat tidak ada yang menjelekkan Habib dan sebagainya. Yang dibahas itu cuman ini hasil pemikiran saya, ini karya ilmiah saya, silahkan. Yang tidak setuju dibantah. Memang seperti itu yang dibahas Kiai Haji Imaduddin. Kalau bisa kita bilang cara berpikir beliau itu, meskipun banyak yang menentang, itu seperti Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung itu karena memang beliau itu omongannya itu pedas-pedas, sangat mengena ketika ngomongin orang, tapi di sana dalam ranah ranah ilmiah atau ranah ilmu. Nah, sama seperti Kiai Haji Imaduddin tidak bisa dikatakan menghina. Ini karena berbicara dalam keadaan membicarakan ilmu. Nah, di sini yaitu ilmu nasab atau ilmu sejarah. Luar biasa sekali. Bagi yang menonton videonya dari 5 menit awal sampai akhir, semuanya luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin. Dan semua penyampaian Kiai Haji Imaduddin kita saksikan tadi, tidak ada yang menjelek-jelekkan oknum Habib dan lain sebagainya. Bahkan beliau sempat-sempatnya
membahas tentang kesetaraan dan lain sebagainya, luar biasa sekali. Bahkan beliau tidak pernah menyebut nama salah satu oknum Habib, cuman yang ya salah satu nama oknum Habib yang menyebut dia Dajjal dan sebagainya. Kalau beliau mau, beliau sebut saja tadi. Ya, cuman yang disebut tadi cuman 2 nama atau 3 nama lah. Salah satunya yang saya ingat itu Gus Rumai dan Ki Haji Idrus Ramli, yang beliau akui memang beliau dua ini cerdas. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memperjuangkan daripada kebenaran itu sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Karena banyak dari kolom komentar daripada Gen Z Nusantara ini, ketika kita mengupload video tentang Kiai Jamaluddin, mengatakan saya, terutama dari pemilik channel ini, yang banyak sekali kata-kata kotor yang saya hapus gitu, yang tidak pantas untuk kita perlihatkan. Kenapa? Karena ketika orang beranggapan itu benar, selama Anda tidak dirugikan dan merugikan orang lain, kenapa harus dihina gitu? Gara-gara beda pandangan. Sungguh kita tidak hal seperti itu, apalagi ini ranah keilmuan. Selama tidak menyesatkan orang, selama itu tidak menyangkut tentang masalah pokok dalam akidah. Misalnya dalam hal sholat, boleh sholat dalam 6 waktu, misal ditambah sholatnya 1. Kalau itu memang ada kesesatan gitu. Tapi selama kita dalam koridor masalah furu'iyah, ya tidak, fine-fine saja kita berbeda gitu, tanpa harus saling menjatuhkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.